Iya, oh enggak, ini kan ceritanya kan fiktif, jadi kan ceritanya bukan berdasarkan ya keadaan aslinya Mbak Inul. Jadi memang ini cerita fiktif di mana aku menjadi Adamnya dan Adam yang suami yang sebenarnya menjadi supirku Ari Wibawa. Wibawa. Jadi ya kocak sih dibalik-balik kayak begitu. Memang ini kan komedi dan aku pikir ya di saat lagi eh, pemilu kayak begini ya, orang lagi stres atau apa, kayaknya mendapat acara yang menghibur seperti ini cocok gitu timingnya. Makanya saya ambil ini gitu dan peran sebagai Adam ya seru banget, kita di lokasi kompak banget. Syutingnya juga adegan-adegannya juga lucu. Buat saya kalau biasa drama, biasa laga, jadi sekali-sekali masuk komedi seperti ini ya apa sebuah pengalaman tersendiri juga gitu. Agak susah nggak sih ditimbangin karena kan Karena komedi. aku bukan komedian, iya, tapi kan memang eh, saat pertama diminta untuk bergabung juga kan mereka tahu aku pemain drama, eh, pemain laga, bukan komedian. Jadi aku rasa semua itu sudah dipertimbangkan baik-baik oleh produser maupun sutradara. Bisa dikatakan kan dulu nih yang tadi aku wawancara Hmm. Mbak Inu sendiri katanya memang dulu ngefans sama Mas Ari dan kesampaian main bareng Iya, baru sekarang kesampaian main bareng, tapi kita ketemu udah dari dulu. Udah dari dulu kita ketemu, waktu itu pernah satu acara TV mempertemukan kita gitu. seperti apa sih beradegan acting dengan dia menjadi seorang suami istri. Aku sih sangat salut sama dia, bukan hanya sebagai seorang artis ya, tapi eh, karakter pribadinya Mbak Inul itu emang apa baik banget, perhatian banget, eh, kerja keras banget. Dan aku ngelihat itu salut banget sama dia gitu, salut banget gitu. Dan walaupun dia lebih muda dari aku tapi aku bisa banyak belajar dari dia. Bisa dikatakan seperti apa sih kalau kondisi kalau misalkan syuting, misalnya lagi syuting Inul Adam ini, Ya, gimana sih suasananya gitu ketika di. suasananya kayak begini, banyak menunggu, em, ada yang ketawa, banyak menunggu, banyak makanan. Itulah kalau udah shoot dan apa susah untuk kurus. Oke, seperti apa nih kalau makan kalau misalkan lagi di Enggak, syuting. maksudnya Mbak Inul, Mas Adam tuh selalu bawa tukang sate lah, bawa tukang bakso lah, bawa tukang bakwan, bawa makanan, bawa jajanan, kayaknya bawa minuman, jelly segala macem. Kayaknya kita nggak pernah, satu kru tuh nggak pernah kekurangan, pemain-pemain nggak pernah kekurangan, selalu kenyang gitu. Tapi Mas bisa dikatakan di sini kan series biasanya beda dengan Sinetron, sinetron dan iya. film sendiri. Seperti apa sih? Karena kan berepisode sampai 8 gitu, 8 8 episode. episode, iya. Kita syuting ini udah bulan keempat untuk 8 episode ini, dan ya harusnya sih sebentar lagi sudah rangkum, sudah selesai. Mudah-mudahan diterima dengan baik oleh eh, netizen karena ini streaming ya. Jadi mudah-mudahan diterima dengan baik dan bisa sukses. Bisa dikatakan kayak ini kan penasaran juga nggak sih dengan hasilnya nanti karena kan dirimu kan kayak komedi juga nih Hmm, gitu kan hmm. seperti apa. Ya, ya untungnya kan memang kita juga ada eh, semacam konsultan komedinya ya di sini ya. Ada dua yang selalu setiap adegan mereka masukin unsur-unsur komedinya gitu. Jadi ya, ya mudah-mudahan apa diterima dengan baik. Mas, ini maaf nih, mau aku mau menanya tentang pribadi gitu. Misalnya bisa dibilang kan soal menduda sendiri nih gitu karena seperti apa sih nyamanan sendiri sekarang lagi sendiri Mhm. atau gimana? Nggak sendiri sih sama anak-anak, Iya. ya kan bahagia, eh, jauh lebih tenang dan eh, ya 2024 saya percaya menjadi tahun yang
jauh lebih baik. Um, 2023 itu merupakan tahun yang paling buruk dalam hidupku, dan senang aja sih ini udah lewat. Anak-anak semakin dekat dengan aku, semakin dekat dengan Tuhan, dan nilainya di sekolah juga malah semakin bagus. Jadi sama sekali nggak ada nggak ada beban. Ya berterima kasih sama Tuhan juga bahwa tetap kita semua ada dalam lindungannya juga, dan tetap mendoakan mantan juga, semoga dia pun bahagia gitu, karena aku ngelihat kelihatannya juga dia lebih bahagia juga. Jadi kita sama-sama sebetulnya ya. Tapi bisa dikatakan 2023 itu menjadi pembelajaran dirimu gitu kan ketika permasalahan kemarin itu seperti apa sih? Iya, iya. Yang pasti membuka mata. Tapi membuka mata 2023 lumayan shock dengan segala fitnah dan kebohongan yang di media. Tapi ya udah, saya pikir itu sudah ditinggalkan di 2023. 2024 akan menjadi jauh lebih baik. Bisa dikatakan keinginan di tahun ini seperti apa sih ke depannya? Fokus ke kerja, fokus ke anak-anak. Kalau Tuhan masih mengizinkan untuk memberikan pasangan, ya suatu saat pasti akan bertemu. Tapi nggak mau memaksakan untuk langsung cari atau apa, karena aku lebih fokus ke anak-anak dulu sekarang, karena kan mereka sudah, ya yang tadinya kan kita bagi dua, ya kan, tanggung jawab itu sekarang kan lebih ke aku, karena anak-anak kan dua-duanya ikut aku. Jadi pastinya aku juga harus lebih perhatian lagi gitu. Bisa dibilang menjadi walaupun memang ada ibunya. Tetap ada, dan selalu bebas ketemu kapan aja. Mereka biasa ketemu sekali seminggu, tapi kan ya tetap beda. Sekali seminggu dengan seatap serumah itu kan beda gitu ya kan. Bisa dikatakan kayak dirimu sekarang menjadi ibu yang ada di rumah sekaligus ayah yang ada di rumah. Jadi seperti apa sih Mas membagi waktu sama anak-anak? Membagi waktu sih, mereka sebetulnya karena udah besar, SMP kelas 3 dan SMA kelas 1, mereka juga udah pulang sekolah sore. Mereka dua-duanya lagi ini juga lagi suka boxing, suka Muay Thai, suka nge-gym. Jadi sebetulnya banyak aktivitas juga setelah itu, dan habis itu udah tinggal istirahat tidur, besok pagi sekolah lagi, ya gitu. Jadi emang udah masing-masing udah punya kesibukannya sendiri. Oke, tapi kan bisa dikatakan di masa tua dirimu kan nggak mungkin dong sendirian terus gitu. Nggak tahu. Aku lagi berusaha untuk mencari kebahagiaan di dalam kesendirian gitu. Mungkin belum biasa karena nikah selama 17 tahun. Jadi masih tahap belajar, masih proses. Tapi bisa dikatakan kayak kayak misalkan nih, oke kalau sekarang aku cari pasangan Enggak deh, aku nggak mau memaksakan. Agak udah sadar ternyata kalau kita menggunakan akal sehat dan logika kita sendiri seringkali gagal. Jadi berserah sama Tuhan aja. Kalau emang dikasih ya udah bagus, kalau enggak juga ya itu, saya lagi belajar untuk puas dengan diri sendiri gitu. bisa dikatakan kayak hubungan sekarang sama anak-anak ya Mas, biasanya kan misalnya nggak terbiasa gitu kan, nggak sama biasanya sama pasangan sama anak-anak, Mm-mm. sekarang sendiri Mm-mm. hanya bertiga gitu, seperti apa sih gitu? Yang tadi saya bilang tenang, tenang, eh, dan anak-anak pun saya tanya juga mereka bilang hal yang sama. Jadi ya kita baik-baik aja. Artinya memang sekarang dirimu lebih apa ya, cenderung perasaan untuk menghargai anak-anak juga. Ya sangat,
menghargai anak-anak, menghargai Tuhan, itu sudah pasti. Dan saya ngeliat mereka juga semakin dewasa, dan ya kita tahulah anak-anak teenager ya, 14-15 tahun biasanya kan banyak yang malah jadi kayak rebellious, jadi susah diatur gitu. Ini kok anak-anak saya malah sebaliknya gitu, malah sangat pengertian, sangat sayang sama saya juga. Jadi benar-benar blessing from above. Bisa dikatakan anak-anak juga kayak Papa ayo dong duluan cerita sama Enggak juga, enggak. Mereka tidak ikut campur urusan itu, tapi yang pasti kalaupun dengan siapapun juga nanti suatu saat pastinya harus dengan blessing dari anak-anak juga. Kalau anak nggak setuju, ya pasti kan mereka juga mau yang terbaik buat aku gitu. Thank you.